Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Ovi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan pikiran utama pada teks non-fiksi. Untuk Ananda kelas 5, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu pekerjaan orang tua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui mengamati video yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menuliskan pikiran utama pada teks non-fiksi dengan tepat. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, judul, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Selanjutnya, pikiran utama itu sendiri adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran utama disebut juga pikiran utama, gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki suatu pikiran utama yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Beberapa pikiran utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pikiran utama dari suatu bacaan. Oleh sebab itu, sebelum mencari pikiran utama dari suatu bacaan, kita harus menentukan dulu pikiran utama dalam suatu paragraf. Nah, sekarang kita akan mencari pikiran utama dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada contoh teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, di sini paragraf pertama yang sudah Ibu bacakan tadi, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat di kalimat pertama. Selanjutnya, yang paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, pikiran utama paragraf kedua tadi adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Selanjutnya, paragraf yang ketiga,
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, pikiran utama paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Terdapat pada kalimat utama. Selanjutnya, paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, pikiran utama paragraf keempat yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Pikiran utama pada paragraf 4 ini terdapat pada kalimat utama. Nah, untuk tugasnya atau untuk latihannya, di sini ada sebuah teks non-fiksi yang berjudul Nyamuk sebagai Penyebar Penyakit. Di sini tulislah pikiran utama paragraf 1, 2, dan 3 seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa diberi nama. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan pikiran utama pada teks non-fiksi. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.